Bagaimana Ibu menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Apalagi kan ya tentu perannya juga double-double juga nih kalau Bu Hira saya lihat ya, ada bahkan jadi host podcast ini juga, jadi CEO di Bursa Sajadah dan berbagai aktivitas lainnya, apalagi di keluarga. Nah gimana sih Bu dengan urusan-urusan yang ternyata bercabang ini, pada akhirnya Ibu juga bisa melakukannya dengan baik gitu Bu? Yang pasti nggak mudah, itu udah pasti nggak mudah banget. Cuman mungkin yang paling penting ya, kalau menurut aku pada saat seseorang melakukan multi peran ibaratnya gitu ya, simple as cari ridho Allah aja. Itu aja. Apapun yang kita lakukan sebenarnya apa sih gitu. Itu kamu jangan fokus cari duit, ibaratnya gitu. Gitu. Kamu fokusnya kerja, karena kerja itu adalah, menurut saya, tanyakan lagi ke dalam diri sendiri, istikharah lagi gitu, minta petunjuk lagi dari Allah gitu ya. Karena saat itu aku 2 minggu nangis mulu di kamar mandi. Karena gimana sih, semangat lagi tinggi-tingginya, lagi menggebu-gebu banget, tiba-tiba dijebretin. Itu. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar diri untuk memunculkan ruang inspirasi. Hari ini, sosok inspiratif hadir kembali dalam ruang inspirasi. Ia seorang muslimah trainer. Perjalanan hidupnya setelah menempuh pendidikan di luar negeri, kemudian membangun karir di luar negeri, harus direlakan ketika sang ayah meminta dirinya untuk kembali ke tanah air. Sempat membuat stres ketika harus melepas karir di luar negeri karena sudah merasa nyaman dan tenang, ujarnya. Namun, keputusan tersebut membawanya pada perjalanan kehidupan yang banyak memberinya makna, yang akan kita gali inspirasinya hari ini. Inilah dia tamu kita, Hira SK Fasandani. Dipandu host Mufidah Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali menyapa sahabat-sahabat semua di program Ruang Inspirasi Podcast bersama dengan MKFM. Hari ini bersama dengan Mufidah Ulfa, kita akan ngobrol banyak seputar salah satu toko yang sudah banyak cabangnya di mana-mana. Bahkan kalau orang cari oleh-oleh umroh haji ini datangnya ke toko ini. Tiada lain dan tiada bukan adalah Bursa Sajadah. Nah, siapa yang pengen tahu lebih terkait dengan Bursa Sajadah? Hari ini Mufidah sudah bersama dengan Ibu Hira selaku CEO dari Bursa Sajadah. Langsung di hadapan saya ini ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufidah, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Biasanya ibu yang nanya orang kan, ibu yang ditanya ya. Gak apa-apa lah, sekali-kali gak usah mikir pertanyaan. Sekarang saya yang nanya ya Bu ya. Iya, bangga. Bu, hari ini luar biasa. Ini saya pertama kali ketemu Ibu. Alhamdulillah akhirnya ketemu ya. Betul. Berapa kali janjian kita udah ini nggak jadi-jadi terus ya. Iya, Alhamdulillah betul. sekarang waktunya. Beberapa hari ke belakang saya lagi sering ke Bursa Sajadah sebetulnya. Alhamdulillah. Tapi belum dorong tuh. Iya. Tapi memang baru kesempatan nih ketemu dengan Bu Hiranya langsung di sini. Alhamdulillah. Bursa Sajadah. Orang-orang mungkin kalau yang belum tahu Bursa Sajadah kepikirnya oh ya jualan sajadah betul. Gitu. Jadi sebetulnya kan karena cabangnya juga udah ada di 13 kota, di Bandung juga ada di beberapa lokasi. Berarti memang perjalanannya juga sudah cukup panjang Ibu ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu mungkin awal mulanya tuh gimana Bu pada akhirnya Bursa Sajadah yang sebesar ini bisa ada di sekitar kita sekarang? Kita memang mungkin Bursa Sajadah itu berawal di tahun 2000 gitu ya. Jadi Bursa Sajadah sudah ada dari tahun 2000. Cabang pertama kita adalah di Bandung, yaitu yang di Inhofteng, itu adalah cabang pertama kita. Nah memang di awal fokus kita adalah berjualan sejadah. Oh, memang awalnya jualan sejadah, makanya namanya Bursa Sajadah gitu. Nah seperjalanannya waktu, sajadah itu banyak dibeli orang sebagai oleh-oleh haji. Jadi orang-orang yang pulang dari haji umroh gitu kan, mereka ingin membagi-bagikan ke kerabatnya, itu banyaknya pengen bagiin sejadah. Jadi banyak customer yang datang itu adalah para jamaah haji dan umroh yang datang ke toko kita. Nah saat mereka datang gitu kan beli sejadah, terus mereka mulai nanya nih, Bu Pak nggak jual kurma, Bu Pak nggak jual ini, nggak jual itu gitu kan. Kan oleh-oleh itu ternyata kan macam-macam kan, nggak hanya melulu di sejadah. Dari situlah akhirnya kita mulai menambah-nambah item sehingga sekarang
di toko bursa sejadah itu udah banyak banget itemnya gitu. Insya Allah untuk oleh-oleh dan untuk perlengkapan yang berhubungan dengan haji dan umrah, insya Allah kita lengkap gitu. Jadi ada kurma-kurmanya juga dan segala macam. Tapi karena namanya udah kadung bursa sejadah dari awal, jadi namanya kita pertahankan tetap di bursa sejadah. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke bursa sejadah, pemikirannya oh ini jual sejadah aja. Enggak loh, jualannya banyak banget. Jadi kalau teman-teman belum pernah, harus coba mampir untuk lihat barang-barang apa yang ada di bursa sajadah. Iya, betul banget loh. Kemarin juga ketika datang ke bursa sajadah, memang ada stall bagian sejadah khusus. Tapi ketika masuk, wah itu udah segala ada teman-teman. Udah ada kurma, bahkan kacang Arabnya juga ada. Gitu. Ada. Kemarin saya datang yang ke dekat Istiqomah. Citarum ya, iya. Itu kan ada 3 lantai ya. Alhamdulillah. Nah, lengkap banget sih kalau misalnya teman-teman nyari apapun itu udah one stop. Bahkan teko-teko Arab juga banyak loh teman-teman. Iya betul. Kemarin juga ketika saya lihat langsung, oh ternyata teko Arab kalau beli di sini mungkin lebih aman ya Bu ya. Kalau kan repot bawa-bawanya. Jadi memang bursa sejadah itu kita ingin memberi kemudahan kepada para jamaah haji dan umroh bahwa mereka berangkat untuk haji dan umroh itu fokus aja untuk ibadahnya. Oleh-olehnya beli aja di bursa sejadah gitu. Oke, pada akhirnya juga tadi ya karena antusiasme dari yang dulu itu suka beli sejadah untuk oleh-oleh umroh, pada akhirnya oleh-oleh umroh beneran juga didatangkan di bursa sejadah ya. Betul, betul. Kita siapkan untuk ada di bursa sejadah. Jadi jamaah itu kan cuma dapat kuota bagasi sekitar 30 kilo tuh ya. Untuk bawa baju-bajunya aja mungkin udah banyak gitu kan. Belum kalau kayak kurma kayak gitu-gitu kan berat ya bawanya kan. Pasti itu akan memakan kuota banget kan, memakan kuota bagasi banget gitu. Jadi harapan kita dengan apa namanya di bursa sejadah itu adalah memberi solusi nih kepada para jamaah. Jadi di sana nggak usah repot-repot bawa bagasi yang sebanyak itu, cukup ibadah aja, mungkin beli yang perlu-perlu aja gitu. Belanjanya di bursa sejadah. Oke, Masya Allah ya. Jadi memang ini sebuah solusi ya. Kalau misalnya saat ini kita ketika berangkat ke tanah suci itu ya tinggal niat ibadah, fokus, beli oleh-oleh mungkin di sana ya mungkin ada ya Bu ya. Ada lah beli yang kecil-kecil aja gitu kan. Biasanya kan kalau kita pergi kemana pun pengen belanja gitu ya. Betul. Karena memang yang didatangkan juga betul-betul oleh umroh beneran gitu. Datang, jadi teman-teman nanti ketika sudah pulang ke tanah air, sudah tenang, sudah bahagia bertemu dengan Baitullah gitu ya, tapi akhirnya wah Insya Allah bisa langsung belanja oleh-olehnya di bursa sajadah. Apalagi sekarang kan tadi saya sebut ada 13 kota. Termasuk sebetulnya 10 kota, 13 cabang di 10 kota. 13 cabang di 10 kota. Nah, itu kan luar biasa di mana-mana gitu. Pada akhirnya kita ketemu bursa sajadah di sini. Itu awal mulanya mungkin perluasan cabangnya tuh gimana sih Bu? Jadi awal muasalnya kita cabang pertama kita di tahun 2000 itu di Bandung ya. Pertama kali itu di Bandung di Inhopeng. Lalu di 2000 saya mencoba mengingat-ingat ya. Di 2002 kita buka cabang kedua kita di Surabaya. Lalu 2004 kita buka di Bogor. 2005 kita buka di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Jakarta, 2005 ya. Terus 2007 kalau saya nggak salah kita buka di Citarum yang kemarin kita ke sana. 2007, 2009 di Bekasi. Habis itu aku lupa. Intinya dari situ di Bekasi kita ada juga di BSD, di Depok kita ada, di Bandung kita ada 3 lagi nih. Jadi ada 2 lagi kan tadi di Inhopeng sama di Citarum. Nah ada juga di Ujung Berung dan di MTC. Terus itu tadi udah 10. Sama yang terbaru ada di Cibubur. Kita baru buka di Cibubur bulan Februari kemarin. Baru banget, paling bungsu ya Bu ya? Paling bungsu, betul. Alhamdulillah. Nah karena tadi kan judulnya oleh-oleh umroh dan haji, berarti kan segitu banyaknya jenis oleh-oleh itu ada di bursa sajadah. Nah, apakah juga hanya mungkin sebatas oleh-oleh khas Timur Tengah, kemudian tadi ada sajadah yang utamanya gitu ya, sampai dengan teko Arab tadi. Mungkin buat sahabat-sahabat yang ini kayaknya bisa datang ke bursa sajadah, secara banyaknya ini apa aja sih Bu sebetulnya yang disediakan oleh bursa sajadah? Waduh, kalau disebutin satu-satu kayaknya teman-teman datang aja lihat langsung gimana. Jadi sebenarnya kita macam-macam banget ya. Kita ada sejadah. Sejadah kita itu ada berbagai macam varian sajadah. Dari yang tipis, dari yang tebal, dari yang sejadah masjid gitu, sejadah roll, dari yang berbulu velvet, dari terus ada yang nggak berbulu tuh, maksudnya yang non velvet, ada yang sejadah
Dan sejadah itu macam-macam, ada yang produksi lokal, ada yang produksi, ada yang kita ambil dari, maksudnya impor dari Cina, ada sejadah Madinah, maksudnya sejadah dari Saudi, ada sejadah India, ada sejadah Turki. Jadi itu banyak banget, berbagai macam jenis sajadah, insya Allah teman-teman bisa dapatkan di bursa sajadah. Dari ukurannya macam-macam, ada yang ukuran sujud aja, ukuran yang tanggung, ukuran yang small, ukuran yang besar, ukuran yang standar, ukuran imam gitu kan. Terus udah gitu ada sajadah travel, ada sejadah banyak macam-macam. Sejadah tuh banyak banget. Alhamdulillah nanti teman-teman bisa cek langsung ke bursa sajadah. Selain sajadah, kita tuh ada berbagai macam makanan dried fruit atau misalnya makanan-makanan yang sebagai oleh-oleh haji umroh. Contohnya kurma, kacang Arab, kacang pistachio gitu kan, raisin, raisin itu kismis, aprikot, buah tin, terus madu-madu Timur Tengah, madu Kashmir, madu Turki, madu Yaman. Kita ada madu Yaman aja itu kita ada tiga ada jenis-jenisnya juga, ada jenis-jenisnya gitu, ada yang marai, ada macam-macam lagi gitu, habatus sauda, sari kurma gitu, segala sesuatu yang berbau Timur Tengah. Terus udah gitu kita pun ada snack Arab pun ada, kayak mamul tuh namanya snack, yang isi kurma di dalamnya gitu kan. Terus udah gitu snack Arab tuh yang biasa kita beli di sana tuh toffee yang coklat, kopi, karamel, itu tuh ada macam-macam. Jadi snack Arabnya juga ada yang coklat-coklatan ya gitu. Terus di luar itu kita ada kayak gantungan-gantungan kunci, tasbih macam-macam, boneka onta gitu kan, tas-tas Arab gitu. Terus udah gitu di luar itu ada perlengkapan haji juga, perlengkapan haji umroh dan perlengkapan muslim seperti baju koko, sarung, mukena, baju gamis, kerudung, pasmina, itu pun kita ada semua. Iya, jadi kalau disebutin satu persatu agak repot gitu. Jadi enaknya sih lihat langsung ke bursa sajadah. Enak banget kalau bisa datang langsung, apalagi di sana kan memang ada shopping assistant juga ya. Ada insya Allah. Kalau misalnya nanti sahabat-sahabat bingung nih mau umroh pertama kali atau haji pertama kali, betul. Nanti dibantu ya. Benar. Jadi untuk segi perlengkapannya juga ada. Perlengkapan juga kita lengkap, bahkan kantong pipis tuh, jadi kan kalau misalnya orang yang berangkat haji gitu kan, itu ramai banget kan, kadang-kadang susah ya gitu. Nah itu kita ada juga yang disebut kantong pipis yang bisa dibawa sama jamaah juga. Wah ini sih gitu. Tinggal datang langsung aja ya. Jadi kalau misalnya bingung harus bawa apa aja ataupun mungkin oleh-olehnya apa aja, ini langsung ada shopping assistant yang bisa bantu juga untuk ngarahin. Betul. Nah ini kan sesuatu yang besar ya Bu. Kalau saya lihat tadi bahkan Ibu yang berbagai cabang di mana-mana tetap tahu nih produk-produknya ada apa. Nah, berarti kan sesuatu ini akan membuat dari segi waktu, dari segi tantangan luar biasa juga nih buat Bu Hira sebagai CEO ya. Lumayan. Karena jarang-jarang juga kan muslimah gitu Bu ya, seorang muslim. Banyak kok sekarang banyak. Sekarang keren-keren. Sekarang Bu Hira berarti. Enggak lah, aku mah cuman ini aja. Oke. Mungkin kita juga pengen tahu tuh Bu, maksudnya bagaimana Ibu menghadapi tantangan-tantangan tersebut, apalagi kan ya tentu perannya juga double juga nih kalau Bu Hira saya lihat ya, ada bahkan jadi host podcast ini juga, jadi CEO di Bursa Sajadah dan berbagai aktivitas lainnya, apalagi di keluarga. Nah gimana sih Bu dengan urusan-urusan yang ternyata bercabang ini, pada akhirnya Ibu juga bisa melakukannya dengan baik gitu Bu? Yang pasti nggak mudah, itu udah pasti nggak mudah banget. Cuman mungkin yang paling penting ya, kalau menurut aku pada saat seseorang melakukan multi peran ibaratnya gitu ya, support system is number one gitu. Maksudnya yang nomor satu yang benar-benar harus dipikirin adalah membangun support system, baik itu di perusahaan, baik itu di rumah gitu kan ya, baik itu di tempat-tempat lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku gitu, misalnya di perusahaan gitu, maksudnya di Bursa Sajadah itu sendiri, aku alhamdulillah banget diberkahilah sama Allah, diberikan tim yang luar biasa banget. Itu tuh menurut aku itu luar biasa banget lah ya gitu. Maksudnya tim itu rezeki yang memang luar biasa lah gitu ya, itu berkah banget gitu. Jadi dengan kita memiliki tim yang luar biasa, otomatis itu membantu kita banget. Kalau kita mau ngerjain semuanya sendiri, teler. Iya sih Bu. Gitu ya kan, pasti nggak sanggup dong gitu kan, pasti repot deh gitu. Nah jadi yang paling utama adalah support system. Untuk di rumah pun kita sama gitu loh. Maksudnya kita harus memiliki orang-orang yang memang mensupport kita, punya support system yang memang orang-orang yang bisa kita percaya. Karena kan kita nggak bisa nih nongkrong, maksudnya nungguin di rumah 24 jam gitu misalnya gitu kan. Jadi otomatis memiliki support system yang luar biasa itu is a must. Iya.
gitu. Betul. Menurut aku Support itu yang nomor system satu ya. deh, support system. Oke. Orang-orang, sistemnya itu sendiri, bahkan mungkin fasilitasnya atau sistemnya yang memang sangat mendukung untuk menjalankan peran-peran itu. Betul, ya, Bu, ya. betul. Apalagi kan memang dengan suasana yang berbeda-beda, orangnya banyak banget ya Bu. Iya. Berarti kan sesuatu yang memang harus saling mendukung dan semuanya harapannya bisa kooperatif gitu dengan tujuan yang sama yang dimiliki. Nah, sebetulnya apa sih yang Ibu hadirkan gitu bagi teman-teman gitu ya, para kru atau bahkan yang di rumah, satu tujuan besar yang harapannya itu juga bisa dibawa juga ketika bekerja ataupun mungkin ketika membersamai sistem yang tadi Ibu sebut. As simple as cari ridho Allah aja. Itu aja. Apapun yang kita lakukan sebenarnya apa sih gitu. Betul. Jadi kalau kita ya alhamdulillah karena Bursa Sejadah itu dekat dengan ini ya, maksudnya dalam artian dengan kebutuhan muslim kan gitu kan ya. Jadi mungkin ayahku tuh sering maksudnya ngomong, kerja itu kamu jangan fokus cari duit, ibaratnya gitu. Kamu fokusnya kerja karena kerja itu adalah bagian dari ibadah. Jadi fokusnya kerja, uang mengikutin, itu udah pasti. Itu yang selalu beliau tanamkan. Jadi dari dulu kita semua terbiasa dididik untuk kerja keras ya, ibaratnya kerja keras, kerja cerdas, intinya kerja gitu. Jadi beliau selalu menanamkan fokusnya adalah kerja karena kerja adalah bagian dari ibadah. Jadi bukan kerja karena nyari duit, karena duitmu bonus, itu mah mengikuti. Ikut itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja fokusnya adalah ibadah, mencari ridho Allah, insya Allah yang lain-lain mah ngikutin gitu. Gitu. Jadi sama, dan menurut aku ya gitu, maksudnya at the end of the day gitu, maksudnya yang kita cari apa sih gitu kan gitu. Sama dengan apa yang kita lakukan di rumah, di kantor, di mana-mana. Sebenarnya ujung-ujungnya kan cuma ke sana-sana aja. Gitu. Jadi kalau ditanya, ya itu mungkin jawabannya gitu. Jadi kalau misalnya, ibu kok sekarang mau repot sih bikin podcast, bikin ini, bikin itu gitu. Maksudnya bikin ini. Sebenarnya cuman ya aku daripada nganggur kan gitu, daripada bengong diam gitu ibaratnya, ya udah kerja aja. Menghasilkan atau enggaknya itu kita nggak tahu karena hasil bukan di tangan kita. Iya kan, gitu, hasil bukan di tangan kita. Jadi fokusnya adalah ya udah kita kerja sebagai bagian dari ibadah kita gitu kan. Kalau ibadah hanya sekedar ibadah saja gitu, apakah akan memberi kebermanfaatan kepada orang lain gitu kan? Mungkin kan kalau kita beribadah dalam arti rutinitas yang biasa kita lakukan gitu ya, misalnya kita sholat, kita ini, kita itu, mungkin itu untuk diri kita sendiri. Tapi saat kita bekerja, membuka lapangan pekerjaan, akan lebih banyak orang yang bisa mendapat kebermanfaatan dari itu. Mungkin itu ya, gitu. Maksudnya mendapat kebermanfaatan dari itu. Jadi ibadah itu nggak melulu hanya sekedar rutinitas yang memang harus kita lakukan sehari-hari, tapi bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Apalagi kalau kita bisa ada kebahagiaan tersendiri saat kita tahu kita bisa membantu, memberikan lebih, membagikan kebermanfaatan itu kepada orang banyak. Gitu. Mungkin itu kali ya, gitu yang dirasa. Bagi saya itu deep banget sih Bu ya, karena ya mungkin tidak semua orang menyadari hal itu ya Bu ya. Ada beberapa di antara kita yang masih berfokus pada hasil, kemudian tadi mungkin tujuan-tujuannya belum mengarah pada yang Ibu sebut tadi gitu. Mudah-mudahan juga dengan nonton podcast ini kita semakin yakin ya teman-teman, karena dari Bu Hira aja kita dapat banyak sekali insight gitu bahwa ridho Allah itu yang paling utama. Ridho Allah itu sesuatu yang harus kita kejar dengan ya tadi ikhtiar-ikhtiar yang disebut oleh Bu Hira gitu. Karena gini ya, maksudnya even di bisnis nih ya, bisnis itu kan identik banget dengan data dan fakta. Gitu kan. Saat kita mau melakukan sebuah bisnis, kita terbiasa nih bikin bisnis plan, hitung-hitungan, masuk nih di dalam bisnis plan itu udah oke banget nih, pasti masuk. Belum tentu. Pada saat kita jalani belum tentu. Dan kebalikannya juga gitu loh. Beberapa kali kita nih ya, pokoknya di Bursa Sejadah pun sama gitu. Misalnya kita melihat pada saat kita mau buka satu toko baru, secara data, secara ini itu, wah ini nggak masuk nih, ini terlalu mahal harganya, investasinya begini, begitu. Tapi ada sesuatu insting atau mungkin hidayah dari Allah gitu yang mengatakan enggak, kamu jalan aja. Udah bismillah kita jalan. Ternyata tidak sesuai juga dengan kalau di bisnis plan mah negatif lah gitu ibaratnya. Ternyata hasilnya malah bagus gitu. Jadi memang kadang-kadang bukan saya bilang data dan fakta nggak perlu ya, sebagai pebisnis itu penting gitu ya. Tapi tetap kadang-kadang data dan fakta itu hanya sebagai penunjang, tapi bukan sebagai decision making. Itu sebagai penunjang, tapi akhirnya balik lagi
menurut saya tanyakan lagi ke dalam diri sendiri, istikharah lagi gitu, minta petunjuk lagi dari Allah gitu ya. Karena at the end of the day hasil bukan di tangan kita. Kadang-kadang kita udah hitungannya udah bagus banget nih secara hitungan, udah keren banget, udah ini itu. Taunya hasilnya nggak juga tuh gitu. Jadi kan itu yang kadang-kadang kita nggak tahu ya gitu. Dan itu kembali lagi makanya jadi akhirnya kalau ditanya apa yang dikejar ya ridho Allah. Gitu. Saya speechless Ibu. Masya Allah. itu berdasarkan ini bukan aku sok-sok ini enggak, berdasarkan pengalaman aja gitu kan. Gitu karena ya banyak banget lah gitu kita dulu bikin bisnis plan udah bagus banget secara kayaknya nggak mungkin miss deh gitu. Nggak juga tuh ternyata pas bisnis plannya aduh nggak mungkin ini negatif, nggak mungkin ini kegedean investasinya atau apa misalnya kayak gitu, tapi tetap kita ngotot kita jalanin loh kok ternyata malah bagus hasilnya. Jadi kadang-kadang itu hal-hal yang memang gimana ya, bukan di tangan kita akhirnya gitu. Memang akhirnya yang kita tahu adalah kita hanya bisa berikhtiar, tapi kita harus wajib ikhtiar, itu poinnya gitu loh. Harus wajib ikhtiar, ya hasil memang bukan di tangan kita gitu. Jadi memang ikhtiar itu juga sebuah langkah yang memang harus dilakukan. Harus. Kalau menurut aku poinnya cuma satu, ikhtiar aja. Iya. Pokoknya kita berusaha aja gitu. Hasilnya bukan di tangan kita. Betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan juga dengan tadi ya ikhtiar-ikhtiar kita juga mengundang gitu ya, mengundang ridho Allah tadi ya Bu ya. Sehingga ya itu sesuatu yang akan sangat berkesinambungan. Jadi tidak hanya kita mengharap ridho Allah tapi tanpa ada ikhtiar gitu ya. Ikhtiar tanpa mencari ridho Allah juga mungkin akan Enggak selaras ya. Ya itu mungkin harus diselaraskan. Aduh, luar biasa ya, ini praktiknya tentu akan sangat berbeda-beda di setiap orang ya. Betul. Tapi juga dengan Bu Hira Bursa Sajadah, bahkan sebetulnya bukan hanya Bursa Sajadah ya, kalau Bu Hira ini ada di beberapa cabang bisnis juga. Alhamdulillah. Baik lagi ke Bursa Sajadah dengan pengalaman yang sudah lama. Ya, luar biasa ya. Ketika ikhtiar itu dipertemukan dengan mencari ridho Allah, maka insya Allah pun akan memberikan jalan-jalannya. Tadi kalau Bu Hira bilang, ya data, kemudian fakta di lapangan memang kita harus butuhkan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian data, fakta, dan ikhtiar-ikhtiar di lapangan itu juga menunjang ridho Allah, ya itu juga bagian dari hal yang harus diseimbangkan. Apalagi kan kalau kita ingat ya Bu, berbicara bisnis gitu, banyak sekali bisnis-bisnis yang kolaps, bisnis-bisnis yang kemudian jatuh bangun. Pas COVID aja kemarin, itu sesuatu yang membuat kayaknya semua aspek kesehatan, bisnis, pendidikan itu jadi wah segalanya tuh harus banyak disesuaikan. Bursa Sajadah sendiri kan memang kekuatannya di toko ya, di store gitu dengan barang, kemudian dari komoditas-komoditasnya. Pengalaman apa Bu yang mungkin paling Ibu ingat gitu ketika COVID itu terhadap Bursa Sajadah sendiri? Ini kalau ngomongin COVID ya, ini mungkin salah satu. Ya kita tuh manusia ya, maksudnya dalam arti manusia itu harus terus belajar. Setiap harinya kita pasti dibombardir dengan kejadian-kejadian yang kadang enak, kadang nggak enak gitu kan. Betul. Jadi COVID itu kita di tahun 2020 ya, kita kan COVID di tahun 2020. 2019 itu aku dan tim Bursa Sajadah itu lagi yang semangatnya tuh ibaratnya mungkin 110% atau bahkan 190% lagi tingginya. Aku ingat banget tuh ya. 2019 tuh kita sampai bikin blueprint. Kita bikin blueprintnya Bursa Sajadah dan kita saat itu mengejar 2020 itu 20 tahunnya Bursa Sajadah. Kita lagi mau ngejar tuh 2020 kita mau bikin 20 tahun anniversary Bursa Sajadah dengan cabang ke-20. Jadi kita dalam setahun itu kita udah lagi bikin blueprint, lagi bikin gimana caranya ngejar dalam setahun saat itu kita lagi punya 14 cabang. Kita mau ngejar buka 6 cabang sampai di 2020 Agustus tuh rencananya kita mau 20 tahunan Bursa Sajadah. Itu kita udah mencapai 20 cabang. Itu lagi semangat tuh lagi gini-gininya banget lah. Lagi tinggi-tingginya banget semangat bikin blueprint, visi misi, wah corporate dirapihin, wah udah pokoknya lagi luar biasa ya Bang. Tiba-tiba 2020 Maret jedeng. PSBB ya langsung. PSBB ya, apa namanya, social distancing itu ya yang langsung lockdown. Bener-bener kita nggak boleh keluar rumah, toko harus tutup, nggak boleh keluar rumah. Wah itu aku ingat tuh tanggal 14 Maret kalau nggak salah. Wah tuh udah bingung tuh. Tiba-tiba banget, dan saat itu kan orang juga masih bingung ya, maksudnya dalam arti masih belum tahu apakah ini akan lama atau enggak gitu, maksudnya masih di awal banget tuh. Tapi entah kenapa aku tuh udah feeling, wah ini kayaknya nggak akan bisa, maksudnya nggak akan bisa sebentar. Akhirnya sempet meeting tuh kita sama manajemen gimana ya,
oke nih, kita nggak akan bisa bertahan kalau kayak gini caranya. Kita harus ngurangin muatan. Ibarat kapal gitu kan, ibarat kapal nih muatannya harus dikurangi nih untuk supaya kapalnya bisa tetap jalan. Iya. Gitu. Karena pilihannya tinggal kalau kita pertahanin kita akan menggelam rame-rame, gitu kan, ibaratnya semuanya akan tenggelam atau kita kurangin muatan kapal. Tapi jujur ya saat itu aku 2 minggu nangis mulu di kamar mandi. Karena gimana sih, semangat lagi tinggi-tingginya, lagi menggebu-gebu banget tiba-tiba dijebretin. Itu susah. Untuk menerima itu susah banget waktu itu ya gitu. Untuk menerima itu susah banget. Nah, akhirnya kita udah mulai mengurangi muatan gitu kan ya. Toko saat itu, untung toko kita bukan di mall ya, kita kan stand alone toko, jadi boleh buka saat itu gitu. Tapi bayangin ya, sebelum COVID, setiap kali aku ada interview, podcast dan lain-lain kan ditanya nih, ibu kenapa sih bisnisnya bisnis haji umroh, maksudnya bisnis yang berhubungan dengan haji umroh. Jawaban aku as simple as, aku bilang ya kenapa enggak gitu, karena bisnis haji umroh menurut aku adalah sebuah bisnis yang tidak akan ada matinya. Kapan ada? Maksudnya haji dan umroh itu akan selalu ada. Selalu ada tiap tahun tuh ada. Tiap tahun. Gitu ya. Tiba-tiba COVID nggak ada dong 2 tahun gitu. Itu tuh berat banget. Itu benar-benar kayak yang ditampar, benar-benar yang gila. Pernah nggak terbayang sama kita haji umroh nggak ada? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah kan? Maksudnya haji umroh kan itu akan selalu ada gitu. Tapi tiba-tiba COVID. Makanya segala sesuatu nggak maksudnya tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ternyata gitu. Aku dengan bangganya selama ini selalu ngomong gitu kan. Oh ya haji umroh iya dong, karena kan haji umroh nggak akan pernah putus lah, nggak akan pernah nggak ada ibaratnya gitu. Tiba-tiba COVID 2 tahun nggak ada. Apa yang mau kita jual? Coba bayangin, kita toko perlengkapan dan oleh-oleh haji umroh. Orang yang berangkat haji umroh aja nggak ada. Mereka mau beli apa di toko kita? Iya. Wah itu berat banget. Itu berat banget. Untung kita ada madu-maduan, ada sari kurma, ada kurma. Orang kan waktu itu takut ya, maksudnya pengen suplemen dong buat badannya tetap sehat gitu, karena takut sama si virus COVID ini. Jadi kita mungkin terbantunya dari sisi situ gitu. Berat banget. Itu COVID luar biasa banget. Itu salah satu yang mungkin menyadarkan kita kembali gitu loh. Mau kita bikin plan sebagus apapun, mau kita bikin perencanaan seindah apapun, hasil bukan di tangan kita ternyata. Betul banget. Itu sesuatu banget. Wah. Dan jujur 2022 ya udah mulai pelonggaran ya, udah mulai membaik gitu ya kondisinya. Mungkin sampai dengan saat ini semangat aku belum bisa balik seperti 2019 waktu itu gitu, karena kayak ada nggak bohong, ada sisi takut, sisi trauma itu ada gitu, maksudnya kayak semangat lagi tinggi-tingginya dijatuhin itu nggak sakit banget gitu. Tapi ya kembali lagi tadi kan kita harus terus berikhtiar gitu. Jadi sekarang mungkin alhamdulillah kondisinya sudah kembali normal gitu kan ya. Ya kita harus mengejar lah ketinggalan kita itu tadi gitu. I'm having goosebumps right now because ya ibu tahu lah ya, maksudnya kita ketika COVID kemarin juga banyak yang memang merangkak lagi, naik banget ya, dan alhamdulillah gitu ya sekarang kita lihat juga berbagai bisnis pendidikan ini sudah mulai kembali normal ya. Nah tentu itu akan meninggalkan bekas-bekas pengalaman tersendiri bagi kita, termasuk yang dari Bursa Sajadah, karena tadi sempat COVID juga, dilanda COVID, terus tadi juga ada beberapa plan yang tertunda mungkin gitu ya. Nah pada akhirnya ini akan memberikan warna tersendiri barangkali ya dengan Bursa Sajadah yang ada sekarang, Bu. Mungkin dari segi keunggulan atau dari segi pengalaman-pengalaman tadi, apa sih Bu yang menjadikan Bursa Sajadah pada akhirnya ini bisa kembali gitu Bu dengan track yang diinginkan? Kalau kembali, mungkin selama COVID pun kita tetap ada ya, tetap buka, tapi mungkin kita beda waktu itu pada saat COVID mungkin kita lebih fokus di jualan di suplemen Timur Tengahnya itu ya, kayak madu-madunya, sari kurma, habatus sauda gitu kan ya. Nah kalau sekarang mungkin karena tren haji umrohnya sudah kembali, otomatis kita balik lagi ke core bisnis kita, yaitu perlengkapan dan oleh-oleh haji umroh gitu. Jadi kita kembali lagi fokus di perlengkapan dan oleh-oleh haji umroh gitu. Yang membedakan kita mungkin ya dengan toko-toko lain di luar sana, insya Allah gitu. Maksudnya kita selalu memastikan kualitas kita terbaik, terus variasi produk yang begitu banyak gitu. Jadi oleh haji umroh sendiri tuh kita macam-macam, dalam artian kita pun sudah ada yang dipaket-paketin tuh. Jadi untuk lebih mudah kalau gitu ya. Mudah. Jadi ada yang 4-in-1, ada yang 5-in-1. Even misalnya kayak 4-in-1 udah ada kurmanya, kacang Arabnya, ada
madunya misalnya gitu ya, ada pistachio-nya misalnya. Nah itu pun ada kemasan yang kecilnya, ada kemasan yang besarnya, ada kemasan yang premiumnya gitu. Jadi memang bermacam-macam banget disesuaikan dengan kebutuhan para jamaah. Oke. Gitu. Jadi memang gak usah ribet-ribet lagi, nyari-nyari begitu ya, tinggal datang ke Bursa Sajadah nanti langsung ada semuanya. Apalagi kan kalau tadi zaman COVID, sebetulnya dari berbagai lini di masyarakat pun sekarang lebih terkenalnya dengan pakai aplikasi gitu ya Bu, dengan jadi kerana digital. Bursa Sajadah ikut perkembangan itu juga kan? Alhamdulillah kita punya aplikasi Bursa Sajadah, bisa di-download di Android dan juga di iPhone ya, di iOS ya. Aplikasi ini memang untuk membantu teman-teman yang mau berangkat haji dan umroh. Dia ada panduan untuk haji umrohnya gitu. Jadi bisa di-download Bursa Sajadah, aplikasi Bursa Sajadah. Oke, langsung sekarang nih. Iya, jangan lupa harus di-download itu aplikasinya. Karena kemarin saya sempat lihat juga Bu, jadi memang di dalamnya udah lengkap banget ya, ternyata ada persiapan dari haji umrohnya, bahkan panduan manasik itu ada juga teman-teman, sehingga nanti kalau mau tahu lebih lengkap ini bisa daftar langsung, karena di situ nanti ada aplikasi untuk member juga ya. Ada buat member ada diskonnya Bu. Spesial dong, spesial pastinya dong. Jadi harus ke Bursa Sajadah, jadi member Bursa Sajadah untuk tahu keunggulan apa aja yang didapat jadi member Bursa Sajadah. Nah, keuntungannya jadi member itu kalau yang teman-teman akan berangkat ya ke Bursa Sajadah, ini biasanya ada beberapa potongan nih. Nanti boleh juga dicek di aplikasinya. Apalagi kalau jadi member kayaknya lebih enak ya Bu kalau belanja ke Bursa Sajadah. Iya, enak dong. Udah gitu member bisa dipakai di semua 13 cabang kita. Nah, itu dia. Jadi nggak hanya di pusatnya aja, teman-teman. Jadi nanti bisa ke berbagai cabang di Bursa Sajadah. Kalau misalnya member, nanti akan dapat sesuatu yang lebih spesial lagi. Apalagi kemana saya lihat di kasirnya tuh ada kayak undian umroh ya Bu ya? Kita bukan undian ya, hadiah umroh untuk para member gitu kan, yang setiap pembelanjaan sekian gitu itu akan mendapatkan kemungkinan untuk teman-teman bisa mendapatkan hadiah umroh dari Bursa Sajadah. Oke, gitu. Jadi boleh ya mulai sekarang apalagi umroh haji, kayaknya cita-cita semua umat muslim ya. Di antara kita yang belum pernah mungkin atau masih bercita-cita, setidaknya lihat dulu oleh-olehnya ya Bu ya. Mudah-mudahan gitu ya dengan kita lihat oleh-olehnya atau belanja, bahkan mungkin kalau belanjanya ya tidak hanya untuk keperluan oleh-oleh, tapi untuk konsumsi juga bisa ya. Misalnya untuk yang suka makan kurma gitu. Iya, untuk yang sehari. Jadi banyak juga nih customer-customer yang datang itu bukan hanya karena dia mau berangkat haji umroh, beli kacang Arab, beli kurma gitu, kadang-kadang beli kebutuhan hari-hari gitu kan, beli madunya tuh sering banyak banget orang yang suka banget dengan madu yang kita produksi gitu, jadi dia akhirnya jadi rutin mengkonsumsi madu kita. Gitu. Nah itu dia ya, jadi nggak usah sungkan karena nggak akan berangkat umroh, jadi nggak ke Bursa Sajadah, nggak kayak gitu ya. Jadi walaupun nggak berangkat umroh, walaupun mungkin tidak dalam jangka waktu yang dekat, tapi boleh berkunjung langsung ke Bursa Sajadah yang ada di 13 cabang tadi. Kalau teman-teman yang ingin tahu lebih lengkap informasi Bursa Sajadah, Instagramnya udah sangat banyak banget followersnya. Jadi boleh di follow ya, buat tahu juga nih kalau ada promo, mungkin kalau ada event-event menarik di Bursa Sajadah, langsung di follow Bursa Sajadah ya. Bursa.sajadah. Jadi di situ udah banyak banget informasinya, ataupun juga teman-teman yang butuh tanya jawab dulu mungkin nanti bisa ke CS-nya juga ya. Masya Allah. Nah ini berhubung Bu Hira ini agendanya sangat padat ya, kita cukupkan di sini karena mudah-mudahan nanti ada silaturahim selanjutnya dengan Bu Hira. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Nah karena ini mungkin kesempatan kita untuk bersama Bu Hira gitu. Ada hal-hal yang tadi sampaikan mungkin buat sahabat MQ. Insya Allah intinya apapun yang kita lakukan, fokuskan aja, maksudnya niatkan untuk ibadah dan mencari ridho Allah, itu aja. Insya Allah, mudah-mudahan jadi cita-cita kita bersama. Amin. Berangkat umroh, berangkat haji, beli oleh-olehnya di Bursa Sajadah. Iya jangan lupa, betul, beli oleh-olehnya di Bursa Sajadah. Ibadah tenang, oleh-oleh aman. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Hira. Sama-sama, thank you banget ya. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perbincangan bersama dengan Bu Hira, CEO dari Bursa Sajadah. Banyak banget ya inspirasi yang bisa kita dapatkan, dan semoga juga kita adalah termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kesempatan untuk merindu kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di akhir kebersamaan, Mufidah Wafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.